Halo teman-teman Bebek Podcast, balik lagi bersama saya dengan Ivan Sebastian. Kali ini saya berada di Malabar Mountain Cafe yang ada di Pangalengan, Bandung. Dan kali ini saya sudah ditemani oleh Bapak Asep sebagai pengelola Malabar Mountain Cafe. Selamat pagi Pak, apa kabar? Sehat Pak? Baik, alhamdulillah. Alhamdulillah sehat ya. Oke, kita saat ini tim Bebek Podcast hadir di sini ingin sharing dan mencari informasi juga Pak tentang terkait kopi Malabar ini Pak. Dimulai dari kata story Pak, sejarah. Gimana sih Pak ceritanya nih? Boleh dong ceritakan ke teman-teman pendengar Bebek Podcast. Apa saja sih cerita di balik latar belakang dari adanya Malabar Mountain Cafe ini? History ya? Iya, history Malabar Mountain. Awalnya tuh Pak Slamet Prayoga sebagai founder lah ya, dari Malabar Mountain Coffee. Beliau adalah sarjana kehutanan, basicnya itu. Jadi latar belakangnya sarjana kehutanan. Sarjana kehutanan. Pas berarti ya dengan kopi. Beliau memang cita-cita dari awalnya itu setelah masuk masa pensiun ingin mempunyai kebun, gitu ya. Oke. Nah, apapun itu kebunnya. Nah, ternyata setelah datang ke beberapa tempat dan beliau tertarik dengan perkebunan kopi, gitu. Akhirnya beliau datang ke Pangalengan karena memang waktu itu informasi yang didapat oleh beliau bahwa di Pangalengan ini adalah sentra kopi dari mulai bibit. Berarti hulu ya, hulunya berarti ya sebagai hulu ya. Gitu. Walaupun sebenarnya bukan hanya Pangalengan sebagai sentra kopi, di Lembang pun ada, di Ciwidey ada. Ciwidey juga ada. Ya? Hanya waktu itu beliau dapat informasinya Pangalengan, ya udah beliau datang ke Pangalengan. Beliau datang hadir ke sini ya. Untuk melihat perkebunannya gitu ya. Ya, sambil cari-cari informasi juga ke sini sambil ngopi-ngopi gitu. Nah, ternyata alhamdulillah beliau dapat lokasi kebun di sini. Sini Pangalengan ini. Pangalengan, ya itu di Gunung Malabar. Oh, justru di pegunungan Malabarnya ya. Posisi perkebunannya ada berapa kilometer kira-kira jaraknya dari tempat Mountain Cafe ini? Kurang lebih dari sini sekitar 7 kiloan lah. Oh, 7 kiloan ya. Masih cuman dengan akses jalan yang harus pakai mobil tinggi. Oh, off-road ya? Ban off-road ya? Light off-road lah, gitu. Nah, pada saat proses pembangunannya, kan di sini ada Mountain Cafe-nya ya, yang di sananya kan perkebunannya. Yang dibangun pertama pastinya kan ada perkebunannya dulu nih. Nah, Mountain Cafe-nya ini pertama dibuat tuh kenapa dibikin Mountain Cafe-nya? Atau memang buat tempat ngopi-ngopi aja, atau memang pengen buat sesuatu yang beda gitu ya? Oke, jadi setelah dapat kebun dan coba proses pasca panen sendiri gitu ya. Walaupun waktu itu hanya sedikit lah, sedikit produksinya. Untuk sementara itu, jadi dari produksinya ya kita minum sendiri lah. Oh, buat konsumsi sendiri dulu ya. Awalnya nikmatin dulu ya. Nikmatin dulu. Asik juga ya di gunung sendiri, di perkebunan sendiri. Gitu. Minum kopinya juga sendiri gitu. Tapi lebih enak kayaknya barengnya sama teman-teman gitu ya. Oke. Nah, setelah berjalan beberapa bulan sampai setahun, itu luasan kebunnya itu bertambah. Berapa hektar tuh pertambahannya? Dari awal 1 hektar. Awalnya 1 hektar, 2 hektar. Sampai saat ini totalnya? Kurang lebih sekarang yang kita kelola itu sekitar 20-an lah. 20 hektar, kebayang ya 20 hektar. Berarti hasil kopinya udah lebih banyak ya. Dan waktu itu kita juga sempat gini. Jadi harga kopi di tahun 2013 sempat anjlok. Sambil minum kopinya ya Pak ya? Silakan sambil dinikmati. Di 2013 itu sempat anjlok sampai di harga kalau nggak salah 3.000 per kilo gitu ya kalau nggak salah. 3.000 per kilo? Oh, ini challenge banget ya, tantangan ya ketika tiba-tiba harganya terus drastis. Antisipasinya gimana tuh? Nah, justru waktu itu dengan datangnya Pak Yoga ke sini, beliau ingin mengangkat para petani kopi. Nah, coba-cobalah waktu itu kita ambil produksi atau hasil panen dari petani itu dengan harga di atas pasaran.
Oke. Kita terima dengan harga 4.500 gitu kalau nggak salah. Naik ya dari Naik, kita naik ke 1.500 gitu. Nah, antusias para petani waktu itu sangat ini ya senang. Akhirnya banyaklah yang jual ke kita. Sehingga Tertarik justru, jadi mereka tertarik iya, mau jual. Ya? Daripada dijual dengan harga 3.000, Iya. gitu kan. Rugi lah ya, Iya. udah manen capek-capek cuma 3.000, tapi beda 1.500 kan artinya pertambahan nilainya bertambah 50% dari harga sebelumnya. Iya. Berarti ini modal juga dari Pak Yoga untuk Iya, beli itu ya. Betul. Jadi sehingga banyaklah yang jual ke kita. Setelah kita proses, kita kebingungan. Tantangan baru lagi Iya. muncul ya. Mau dikemanain kopinya? Mau dikemanain? Kita kan belum punya pasar. Mungkin udah bukan kuintal lagi, ton nih Iya, jumlahnya. udah berton-ton. puluhan ton waktu itu. Kebingungan mau dikemanain ini. Iya, Gitu. dijual retail juga belum bisa gitu ya. Belum punya pasar. Gitu kan. Nah, akhirnya sudah kita ciptakan pasar sendiri, yaitu buka kafe. Oh, oke. Berarti Gitu. menciptakan pasar sendirinya jadi dengan cara buka coffee shop coffee sendiri. shop Kita sendiri, olah kita sendiri, kita jual kita sendiri. langsung jual ke konsumen Iya, gitu ya. gitu. Oke. Di Itu latar samping belakangnya. itu, selain membuka kafe, kita juga ikut event-event kopi. Oh iya. Atau kompetisi. Kompetisi, Kayak gitu. benar-benar. Ini Kita saya juga ikut. mau tanyakan, saya juga pernah dengar namanya kalau nggak salah World of Coffee yang kebetulan belum lama nih teman-teman di Jakarta tuh ada kegiatan World of Coffee yang dilaksanakan tanggal 15 sampai 17 Mei. Nah, di situ banyak para supplier kopi, pecinta kopi datang ke sana gitu ya. Nah, ini di sana kan yang juga ada dari beberapa mancanegara ya gitu. Ada yang datang ke sini juga nggak Pak untuk hadir dari mereka? Untuk lihat ke Malabar Coffee ada Pak? Ada. Jadi Oh, ada. Setelah atau ada beberapa buyer ya. Buyer. Turis ya berarti ya jatuhnya mereka juga ya. Turis. Dari mana tuh Pak? Calon buyer sih sebenarnya. Calon buyer ya. Kalau jadi itu pun kalau Kalau jadi, mereka kalau approve ya gitu ya. Iya, kalau approve. Jadi mereka datang ke sini tuh cari biji kopi yang masih Biji kopi yang hitam itu atau? yang masih mentah. Oh, berarti yang green bean ya, green bean ya. Oke. Green bean. Mereka cari green bean untuk dijual di negaranya. Di antaranya yang datang ke sini itu kemarin dari Maroko dan dari Korea. Kenapa Pak mereka carinya green bean? Kenapa nggak kopi yang udah jadi hitam di di roaster gitu Pak? Supaya apa tuh Pak? Gini, kenapa mereka ngambil green bean? Karena setiap roaster atau setiap coffee shop itu mereka punya profile roasting Roasternya. masing-masing. Oh, oke, nanti kita akan bahas ya soal roastingnya. Nanti kita di sini ada tempat roasting nggak Pak? Ada. Oh, oke, nanti kita bahas roastingnya. Oke. Jadi kita itu di sini dari hulu sampai hilir. Hulu sampai hilir. Jadi dari mulai kebun sampai roasting, sampai ke kedai kita ada. Sampai kedai juga ada. Oke. Gitu. Nah, biasanya kalau mereka ini sudah hadir ke Malabar untuk ngambil biji kopinya, mereka akan ada peluang mereka akan ekspor ke negaranya untuk bikin kopi di sana juga, tapi dengan teknik roasting mereka begitu berarti ya Pak. Betul. Oke. Nah, ini juga teman-teman Bebek Podcast kita juga mau, karena kita udah di Malabar Coffee Shop, sayang banget kalau kita nggak ke perkebunannya. Kita langsung aja lihat perkebunannya. Saya juga pengen lihat sebenarnya kayak gimana sih bentuk biji kopi yang masih fresh dari perkebunan, dan juga ada proses pembibitan nggak Pak di sini Pak? Ada ya. Ada. Langsung aja, let's go. Oke teman-teman, kita sudah sampai di tempat pembibitan kopi, pohon kopinya di Malabar. Nah ini Pak Asep, saya mau tanya-tanya, ini bibitnya ada berapa ratus nih? Banyak juga ya bibitnya ini. Ini bibit ini kan berarti ditanam dari biji ya, dari biji. Dari biji semai pakai polybag ya ini ya. Awalnya tuh kayak ini nih. Ini prosesnya berapa lama tuh Pak? Kalau sampai sebesar ini ya sekitar 1 tahun lah. Awal mulanya Pak Asep mencoba beberapa media tanam seperti tanah hingga pasir. Dan yang terakhir kita pakai sekam. Sekam. Kenapa kita pakai sekam yang terakhir itu untuk mempermudah ketika nanti dicabut. Saat biji dipendam ke tanah, setelahnya biji akan memasuki fase serdadu. Teknik sekam ini membuat media tanam jadi lebih porus alias tidak terlalu padat di dalam kantong polybag.
proses fotosintesis tanamannya juga jadi lebih optimal gitu ya. Oke. Nah ini berarti bibit ini nanti akan bertumbuh ditanam ke, kalau udah sebesar gini 1 tahun. Setelah 1 tahun baru nanti akan ditanam di tanah dan dia akan bertumbuh di perkebunan kopi. Nah kalau berarti proses penanamannya kita mau lihat juga nih Pak, pohon yang gedenya di sebelah mana? Oh di belakang sana ya. Kita coba lihat ke sana ya. Udah merah. Oke kita lihat, geser sedikit kameranya. Nah, oh ini merah ya. Jadi yang merah ini kita petik. Kita petik dan cara petik harus seperti ini. Oh, seperti ini. Nah, jadi jangan sampai tangkainya itu ke. Oh gitu. Jadi ini nggak boleh tangkainya keambil. Jadi memang benar-benar harus biji kopi. Tapi kan kalau biji kopi ini berarti di dalamnya. Nah, ini kalau saya maaf ya Pak, saya coba belah. Ini biji kopinya nih. Nah, ini kan ada kulitnya. Kulitnya ini dipakai lagi atau dibuang atau Kulit gimana? yang ini. Ah. Nah, kulit ceri ini Ah. bisa dibuat untuk pupuk. Kalau Pupuk kita di sini untuk pupuk. untuk pupuk. Untuk Ada. pupuk kopinya lagi ya. Kopinya lagi. Jadi Diolah. kulit ceri, kulit gabah, Kulit gabah, dan pupuk kandang. pupuk kandang di mix jadi satu. Nah, jadi kompos. Oh, bikin kompos, pupuk kompos. Kompos. Ada campurannya bukan hanya ini, tapi ada pupuk kandang, ada yang lain juga supaya bisa jadi pupuk buat kopinya lagi. Jadi ada proses recycle-nya atau daur ulangnya ya. Dan seperti ini kurang lebih biji kopi. Saya pikir langsung hitam pertama, ternyata maaf jatuh. Ternyata kayak seperti ini, tapi bentuknya ada garisnya ya, ada garisnya seperti ini, di tengahnya ada garis, tapi ini nanti ini dijemur dulu Pak. Sorry bukan dijemur, berarti di roastery setelah ini atau dijemur dulu, dikeringkan. Diproses dulu, namanya pasca panen. Pasca panen. Tergantung nanti mau proses apa. Ada full wash, honey, natural. Sebelum ke situ ini dulu ya. Oh ya. Ini dulu. Ini selain tadi buat pupuk, ini juga bisa kita buat untuk kaskara. Kaskara. Dengar nggak? Belum. Apa nih? Ini informasi baru teman-teman. Kaskara itu minuman teh kulit kopi. Teh dari kulit kopi. Tapi jadinya teh ya. Oke. Iya, Menarik. Kaskara namanya. Oke. Di beberapa coffee shop itu ada. Warnanya akan seperti teh coklat atau agak kemerahan gitu? Kurang lebih. Kayak teh biasa ya. Oke, itu juga dijual juga kalau kayak gitu. Bisa dijual atau emang bisa dijual juga ya. Namanya kaskara. Ini unik ya. Teh tapi dari kopi. Namanya kaskara. Oke. Setelah itu gimana lagi? Kalau tadi proses pasca panen. Jadi kita ada 3 proses pasca panen, fully wash, honey, natural. Masih proses klasik. Itu proses klasik namanya. Yang klasik. Karena di selain ada klasik ada juga proses-proses yang coba kayak gitu. Nah yang ini yang tadi saya sebut fully wash, honey, dan natural. Jadi setelah dipanen kayak gini, untuk yang fully wash kita kupas pakai mesin. Oh, fully wash pakai mesin. Dikupas seperti ini atau di pulping menggunakan mesin pulper. Oh, mesin pulper, di pulping pakai mesin pulper ya. Setelah di pulper masuk ke dalam wadah yang sudah berisi dengan air. Setelah itu difermentasi selama 12 jam. 12 jam, lama juga ya fermentasi sampai 12 jam ya. Oke. Sampai dengan si lendirnya itu kan? Ada lendirnya. Lendirnya itu hilang. Oh, baru setelah itu masuk proses? Nah, setelah itu baru dijemur supaya kering. Iya. Jadi ngilangin lendirnya dulu baru dikeringkan dengan dijemur. Setelah difermentasi cuma 12 jam itu dicuci bersih. Itu sampai dengan si lendirnya itu. Lendirnya hilang. Jadi di sini tuh ada lendir-lendirnya di ini kopinya ya. Jadi bijinya belum langsung hitam. Ya. Setelah kering dikupas lagi. Ini dikupas lagi. Karena kan masih terbungkus. Ada kulit arinya ya, ada kulit tanduk. Oh, kulit tanduk justru ya, bukan arinya, kulit tanduk. Ari itu masih di dalam. Kulit tanduk atau kulit gabah lalu dihaling menggunakan mesin haler. Mesin haler. Di ini ya, diproses lagi. Dikupas lagi. Setelah dikupas baru disortir. Setelah disortir mau di packing atau di roasting. Oh, bisa kalau yang bentuk biji kopi udah hitam itu bisa di packing. Belum hitam. Itu warnanya masih hijau. Oh, masih hijau. Itu yang disebut green bean itu. Baru sampai green bean. Itu bisa di packing langsung dijual atau bisa di roasting baru jadi biji kopi yang warnanya hitam berarti ya. Oke. Nah, berarti dari sini kita coba mau lihat sama-sama nih mesin-mesinnya kayak apa aja. Nanti ada tempat roastery-nya juga. Langsung aja kita ke tempat roastery-nya sekarang.
Ya, sekarang ini kita udah ada di depan mesin kopinya, ternyata besar juga ya. Saya pikir kecil, mesin ternyata cukup besar. Ini mesin apa tuh Pak? Boleh dijelasin Pak fungsinya apa Pak? Ini mesin roasting, Mesin roasting. roasting. Ya. Ini mesin untuk menyangrai biji kopi. Oh, di sini makanya ada temperatur suhunya gitu ya untuk ini. Kalau jenis kopi Arabica yang ini diolah di sini dengan suhu berapa tuh Pak? Suhunya kurang lebih antara 200 sampai dengan 240-an. Berarti kalau lagi roasting ruangannya lumayan panas dong ya? Lumayan, Lumayan ya? lumayan, lumayan Oke. hangat. Hangat lah ya, panas sih enggak ya? Nah, untuk proses roasting sendiri butuh waktu sekitar antara 15 sampai dengan 20. Manual brew berapa menit tuh Pak proses Manual untuk pemanasannya? Ya lama. Oh, berarti fungsi dari roaster ini bisa juga mengatur selain daripada suhu, teman-teman bisa juga mengatur dari hasilnya. Jadi kalau pengen kopinya lebih hitam atau yang kebutuhan untuk espresso berarti waktu yang dibutuhkan lebih lama. Tapi kalau hanya untuk manual brew, untuk di drip, bikin V60 atau mungkin Japanese, dia pada suhu yang memang lebih rendah dan waktunya juga mungkin lebih singkat ya, Pak ya. Importnya mesinnya dari mana? Mereknya Nordic. Oh, Nordic. Nordic. Berarti import dari Vietnam. Dan ini harganya sekitar 3,5 Nggak mungkin juta sih kayaknya. Berapa Pak? 3,5 berapa? 350 juta. 350 juta. Pansa 2 tuh kayaknya. Mahal juga ya teman-teman. Saya kira mesin kopi ini ya prediksi saya 17 juta gitu ya. 20 tapi kalau second mungkin ada bisa lebih murah kali ya. Bisa. Mungkin 200 gitu dapat. Mungkin saya lebih lumayan. Ya, tapi tetap mahal sih, tetap mahal 310 juta. Tapi kan produksi yang dihasilkan kan juga ada cuannya. Oke, dari proses roasting ini udah mateng, udah jadi biji yang hitam-hitam ataupun mau dari buat manual brew ataupun espresso, terus lanjutnya kemana Pak? Simpannya di mana? Cooling ya, masuk ke sini. Oh, Penampungan. penampungannya. Gak hanya Arabica aja nih, Malabar Mountain Coffee juga memproduksi jenis kopi Robusta, Excelsa, dan juga Liberica. Oke, ini kalau kopi ini kan kemarin yang saya dengar itu juga ada kompetisinya gitu ya Pak. Kalau kompetisi gitu yang nilai itu kalau tadi Bapak itu sebagai asesor gitu, apakah beliau punya kesempatan untuk jadi juri atau memang ada kriteria sendiri atau sertifikasi sendiri untuk jadi juri itu? Jadi juri ada sertifikasi sendiri. Beliau belum nyampe ke sana. Oh belum sampai, padahal udah punya pemilik kopi segini gede gitu ya, tapi belum. Gitu. Jadi kalau untuk jadi juri gimana tuh Pak? Kali-kali saya mau jadi juri gitu kan? Ya minimal harus Ada. seorang Q grader lah. Apa Q grader? Apa tuh Pak Q grader? Boleh jelasin nggak? Itu seorang penilai penguji cita rasa kopi. Penguji cita rasa kopi. Ini udah kayak ujian skripsi nggak sih? Penguji kalau skripsi ada sidang udah ujian ya. Ternyata nih kopi ada pengujinya juga ya. Keren-keren juga. Pengujinya ini ditentukan siapa yang menentukan seseorang layak untuk jadi penguji? Atau ada lembaga apa? Ada salah satu lembaga yang sebenarnya lembaga itu tidak ada di kita. Oke. Dia di US sana. Di US apa tuh namanya? CQI. CQI. Berarti Coffee Quality Institute. Coffee ada institutnya, Coffee Quality Institute. Berarti seseorang yang dinyatakan layak untuk menjadi juri ataupun menilai cita rasa kopi harus lulus tersertifikasi dari CQI sebagai Q grader tadi namanya. CQI itu yang mengeluarkan sertifikasinya. Sementara untuk penyelenggaranya itu bisa di kita. Oh gitu ya. Di Indonesia itu ada SCAI. SCAI Specialty Coffee Association of Indonesia. Nah, itu penyelenggaranya. Terus ada juga SCAA yang ada di Indonesia atau lembaga di Indonesia yang bekerja sama dengan SCAA. Oh gitu. Jadi pelaksana lembaganya bisa siapa aja, tapi siapapun yang jadi jurinya harus tersertifikasi di internasional tadi, Coffee CQI tadi ya. Coffee Quality Institute. Dari situ dikeluarkan sertifikasi baru mereka layak untuk menilai. Jadi selama ini dari Malabar sendiri pernah nggak ikut lomba kayak gitu? Tadi yang itu pernah? Iya. Oh itu ya. Dan dapat prestasi ya. Keren. Di tahun 2014 kita mulai. 2014 mulai. Kita 2014 baru pede lah. Oh baru pede ya. Karena di 2013 tuh kita masih belum berani untuk ikut kompetisinya. Gitu. Nah 2014 berani isi. Salah satunya waktu itu di JCC di Jakarta Convention Center.
kita dapat nilai tertinggi. Nilai tertinggi, makanya tadi sebagai winner ya. Di kopi itu ada auction ya, telang gitu, ada auction. Nah, kita juga dapat penjualan tertinggi. Penjualan tertinggi juga dinilai ya sebagai ininya ya. Kenapa tertinggi? Karena nilai tadi, poin tadi kita dapat paling tinggi. Karena poinnya paling tinggi juga penjualannya jadi paling tinggi. Wah, keren. Kasih close dulu buat Malabar Coffee. Sejak kemenangan di tahun 2014, nama Malabar Mountain Coffee terus melambung. Bukan hanya di tingkat nasional, tapi juga mulai dikenal di panggung internasional. Dengan dukungan dari lembaga SCAI dan CQI, Malabar Mountain Coffee bertransformasi. Bukan sekedar produsen, tapi menjadi pionir edukasi kopi di daerah pegunungan Jawa Barat. Dan kini, setiap cangkir kopi Malabar bukan hanya soal rasa, tapi sebuah cerita. Nah, sekarang aku mau ngajak kalian melihat langsung gimana proses pembuatan kopi. Dari biji pilihan, jadi secangkir manual brew yang nikmat, dan latte hangat yang cantik banget di Malabar Mountain Coffee. Dan buat kamu yang penasaran sama dunia kopi, kamu juga bisa banget nih ikutan Cafe Trip Education di sini. Belajar langsung dari ahlinya sambil menikmati suasana pegunungan yang adem dan asri. Oke teman-teman, kita tadi sudah keliling-keliling di Malabar Coffee ini, mulai dari proses pembuatan biji kopi, roasting, sampai tadi juga ada pembuatan kopinya, sampai proses drip dan tekniknya. Bersyukur banget nih kita pagi ini kita sudah diajak sama Pak Absep keliling di Malabar Coffee Shop Mountain Shop ini. Dan buat teman-teman nggak usah khawatir kalau teman-teman yang mau berkunjung ke sini juga, ini ada eventnya, ada tripnya. Kalian bisa cek langsung di Instagram dari Malabar Mountain Coffee. Nanti tinggal dilihat di situ informasinya kapan pelaksanaan. Rencananya bulan apa tuh Pak akan dilaksanakannya ke depan? Juni ya. Kalian bisa cek di bulan Juni info trip untuk bisa berkunjung ke Malabar. Nanti kalian bisa daftar, jangan lupa untuk ada biaya pendaftarannya, kalian bisa daftar untuk bisa berkunjung ke Mountain Cafe ini. Oke, terima kasih buat teman-teman Bebek Podcast yang udah dari tadi setia mendengarkan podcast Bebek Podcast pada hari ini, dan terima kasih juga Pak Sep. Terima kasih sudah menerima kami Bebek Podcast di Malabar Mountain Coffee. Jangan lupa buat teman-teman untuk like, comment, and subscribe channel Bebek Podcast, and I'll see you on the next vlog. Bye bye.